Kalau dulu kan kita ingat, mungkin Bung Budiman masih juga terlibat dalam diskusi-diskusi politik, bahwa betapa pentingnya yang namanya middle class itu kan, Iya, kelompok menengah itu, terdidik ya. terdidik di dalam menjaga demokrasi ataupun mereka bisa bergerak melakukan sesuatu untuk perubahan Betul. politik yang lebih sehat, lebih baik kan. Betul. Tapi nampaknya kan sekarang nih kelas menengah nggak pernah lagi ada dibicarakan, nggak penting ya. Bagaimana nih? Kenapa ini hal seperti ini terjadi? Dulu perbincangan kelas menengah saya ingat tahun 80-an pernah dibahas di majalah Prisma. Ya. Ya, ingat kan? Ya. Oh, tahun 80-an sama saya SMA itu, saya baca itu. Ya. Zaman-zamannya Aswad Mulhasil, apalagi Bang Fahri Ali, siapa lagi? Abel Lapiana gitu-gitu. Ya, termasuk siapa Dawam Raharjo ya. Mas Dawam Raharjo. Ya. Mungkin karena waktu itu perbincangan kelas menengah menarik karena kelas menengah baru tumbuh. Seperti orang lagi ramai berbicara tentang bayi yang sedang lahir atau baru lahir. Ya. Mungkin karena sekarang sudah banyak, sehingga mungkin itu bukan isu lagi. Seolah-olah karena sudah banyak kelas menengah, selesailah bahwa otomatis mereka akan menjaga demokrasi. Padahal belum tentu. Kelas menengah seperti apa? Ada banyak kategorinya. Apakah karena status ekonomi? Banyak. Kelas menengah kita status ekonomi. Kalau sekedar status ekonomi. Tapi kelas menengah dalam pengertian bahwa dia adalah jembatan antara kelas elit dengan kelas bawah. Bahwa dia menjadi juru bicara. Bahwa dia kemudian bisa melihat melampaui apa yang tampak dan kemudian pemikiran terbuka. Saya rasa ini belum cukup disuarakan. Kalaupun hari ini ada era media sosial, informasi di mana-mana, ada aspek kelas menengah yang lain yang belum cukup. Kelas menengah berpengetahuan banyak. Kelas menengah yang banyak informasinya itu udah banyak. Tapi kelas menengah dengan kriteria berpikir kritis, dari informasi yang ada bisa dikritisi, bisa dianalisis yang tajam, itu belum terbentuk memang. Belum terbentuk. Tapi sebenarnya itu juga bukan persoalan Indonesia saja. Ya, bukan persoalan Indonesia saja. Karena pada tingkat tertentu negara-negara dengan kelas menengah dan kelas elit yang banyak juga terseret dalam kekonyolan politik. Seperti Brexit di Inggris, kita tahu. Seperti Amerika waktu pemilihan Donald Trump. 8 kampus terbaik dunia ada di Amerika, 2 kampus terbaik dunia ada di Inggris. Pemenang Nobel biasanya dari Amerika dan Inggris itu selalu ada tuh tiap tahun tuh. Yet toh ya, mereka secara politik pernah melakukan kekonyolan itu. Ya, pernah melakukan kekonyolan itu. Nah, saya kira kita juga bisa mengalami kekonyolan yang sama. Masalahnya adalah apa yang bisa kita harus lakukan untuk mencegah itu. Itu menurut saya. Mungkin begini, jangan-jangan kekhawatiran kita yang paling besar itu kan penguasaan oleh oligarki ya. Ya. Jangan-jangan kelas menengah ini juga sudah dikuasai oleh oligarki barangkali. Berarti mereka sebenarnya bukan kelas menengah dalam pengertian yang ideal kita bicarakan, tapi hanya sub dari oligark. Ya, hanya sub dari oligark. Penampilannya sama loh, Bang. Penampilannya sama, pakaian sama, cara makannya, cara pestanya, cara rapatnya, tongkrongnya sama lah istilah gitu ya. Kan anak-anak sekarang tongkrongnya sama begitu, sama-sama di kafe, sama-sama itu. Yang membedakan apakah dia independen atau tidak adalah dari cara berpikirnya. Dia berbicara dengan tajam tidak, dia berbicara dengan kritis atau tidak, dan kemudian dia tidak hanya sekedar bicara soal aku bagaimana naik kelas, aku bagaimana naik gaji, aku bagaimana naik revenue-ku, tapi kelas menengah yang mampu mencari cara-cara baru untuk menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan. Sebenarnya kita bisa harapkan itu dari generasi milenial dan Z, ya, generasi milenial dan Z. Mereka ini sebenarnya lah yang lebih relatif terbebas dari oligarki. Karena kebanyakan oligarki kita itu kan basisnya industri ekstraktif. Industri gali, tebang, jual. Ya. Industri ekstraktif, gali, tebang, jual itu. Oligarki kita. Nah, ada sebagian kelas menengah kemudian masuk dalam sub industri gali, tebang, dan jual, tadi tambang, perkebunan segala macam. Tapi kalau kita lihat generasi Z, generasi milenial, mereka sudah menemukan sumber-sumber pendapatan baru untuk mengkonsolidasikan ekonomi mereka. Dan lebih independen ya. Sehingga menjadi independen.
Hanya kelas menengah ini juga informasi banyak. Cuma memang karena kebanyakan informasi sehingga kadang-kadang waktu yang mereka habiskan untuk memahami sebuah isu kadang-kadang terlalu cepat. Ya, karena informasi banyak banget. Ya, mungkin yang harus diperbaiki, harus ditingkatkan dari kelas menengah ke milenial dan Z ini adalah berpikir kritis. Informasi itu bisa dia pilah. Nah, menurut saya ini juga tantangan. Saya berharap banyak dari milenial dan Z karena potensi mereka yang sudah lebih independen secara ekonomi dan kedua dari kuantitatif mereka. Mereka kan 54% pemilih di 2024. Ya, jadi menurut saya kita berharap banyak lahir kelas menengah yang dalam pengertian ideal itu dari mereka. Begitu.